Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Odi di channel di Bergis. Jadi masuk kartu grafis mantap jiwa jos kinis ya. Zotac Gaming Twin 8G OC Edition, GeForce RTX 4060, 8GB memori GDDR6 ya. Kemudian ini masih garansi. Aku udah tanyakan juga ke Asia Alam Raya, kalau dicek di segelnya juga sama. Per April 2026 guys. Lumayan guys, masih panjang guys garansinya. Untuk spesifikasinya Zotac Gaming GeForce RTX 4060 8GB Twin 8G OC. Tempo hari aku sempat dapetin yang versi white, dan saat ini aku dapetin yang versi abu-abu ya. Ini lebih maco ya. Seperti itu ya. Kurang lebih seperti ini, bisa di-spill ya untuk penampakannya. Bisa dikelola software Firestorm dan kipasnya itu freeze, fan stop when GPU idle, jadi auto fan control. Oke, kita akan coba unboxing. Untuk boxnya semua kurang lebih mirip-mirip sama ya. Yang beda kan hanya bodi luarannya aja. Dari kartu grafisnya itu berwarna grey, dark grey, dan white ya. Ini kelengkapannya untuk perkitapan masih ada ya. Perkitapan masih ada, cuma stikernya udah nggak ada. Nice. Seperti ini ya. Dan anti static back original pasti. Dan juga kartu grafisnya ya, terlihat. Oke, kita cek di sini. Keluarkan dulu ya. Tutup portnya juga masih sangat lengkap guys, super duper lengkap ya. Kita lepas dulu. Tutup portnya sebenarnya nggak perlu dilepas ya, bisa ekspres aja kita yang mau lihat lebih detail. Jadi untuk bentuknya seperti ini. Twin 8G ini dual fan ya. Dual fan ini auto fan control, atau kalau dari Zotac tadi bahasanya freeze ya. Kipasnya akan idle saat GPU juga idle. Dan ini akan muter di average 50 derajat Celcius dan akan idle ya kurang lebih jauh di bawah 50 ya. Kemudian heatsinknya berwarna chrome, mulus bening ya, ini berwarna grey ya. Kemudian PCI Express sudah support generasi 4.0, dilengkapi dengan headpipe-nya itu silver pipe ya di bagian atas dan bawah. Dan di bagian tulisan Zotac Gaming ini estetik ya, akan menyala LED berwarna putih cerah ya, mantap. Kemudian ini di bagian atas terlihat juga 8 pin power TDP under 120 watt untuk full loadnya, mantap. Heatsinknya ini berbentuk minimalis juga ya, tapi ini sudah bisa mengakomodir proses pendinginannya dengan sangat baik. Kemudian untuk display di sini dilengkapi dengan 3 display port dan 1 HDMI port, dengan platnya juga masih mulus bening guys, mantap ya untuk besi-besinya ya, jos. Kemudian untuk di strong backbone, ini besi ya, metal bagian belakangnya. Segelnya utuh ya, distributor Asia Alam Raya per bulan 4 2026 garansinya guys, mantap ya. 4 2026, jadi masih panjang guys, masih panjang, mantap ya. Untuk spesifikasi unit dan box udah aku pastiin sama. Dan kita akan tes kerik ya, kita akan lihat bagaimanakah performa dan kinerja dari kartu grafisnya. Let's go. Oke, Zotac ya, dual fan Twin 8G yang berwarna grey. LED-nya cetar ya, mantap, putih, cetar mbahana, 8 pin power, kipasnya auto fan control, 110 ya, range 110 sampai 120 watt untuk idle-nya all device. Display port HDMI tercolok dan tampil dengan mantap jiwa, jos. Suhu adem guys, 34-37 derajat Celcius. Kita akan benchmark ya. Watt meter posisi di 102 watt. Kita lookup ya untuk suhu di 37 derajat Celcius. Kipas idle. Lihat di sini arsitekturnya ada Loveless TSMC ya. Kemudian 5nm proses size dengan 18.900 transistor. Direksinya 12_2 ya, udah ultimate tentunya. Kartu grafis ini dual slot ya, dengan TDP 115 watt dan suggested power supply 300 watt dengan 8 pin power. Untuk VRAM-nya 8GB GDDR6 guys, mantap jiwa. Ini untuk ray tracing-nya Gen 3, tensor core-nya Gen 4, encoder-nya udah Gen 8 dan decoder-nya Gen 5. Jadi udah mulus banget kalau buat edit, render, streaming, atau untuk produce sebuah video atau karya ya. Kita langsung jalanin benchmark ya. Still nomad light aja yang ringan ya. Oke, start berputar di 59 derajat Celcius ke 60. 230-an watt ya untuk thermal design powernya, all device di watt meter, sedangkan kartu grafis hanya di 116 under 120 lah ya. Suhunya udah mulai stay di 62-63 derajat Celcius, berjalan di 70-an fps, 65 ya, range gitu ya, karena ini usage 99%, VRAM terpakai 3,2 GB dari 8 GB yang tertanam, jadi ini sisanya masih banyak banget. Temperaturnya juga masih oke. No line, no stuttering, no screen tearing, no artifact, no coil line. Suara kipasnya juga nyaris tak terdengar guys.
Mantap, nyaris tak terdengar ya, 69 derajat Celcius. Ini aku tes di tengah hari bolong ya, jam 2. Suhunya masih adem guys, mantap guys. Masih sangat terjaga ya, stabil. Temperaturnya, powernya juga under 120 watt guys ya. Mulus. Oke. Mentok di 70 derajat Celcius, kemudian kipas muter cuma di 50% RPM dari 44% ya. Jadi skornya di sini kalau kita lihat di 9400-an, kita compare result online. Valid result, average di 65 derajat Celcius ya. Masih sangat aman. GPU clock memory tentunya terpaut jauh karena di sini memang walaupun menggunakan PCIe 3.0 tapi dia tetap tembus 2800 MHz, memori clocknya di 2100-an MHz, kemudian temperatur mentok di 70, average di 43 derajat Celcius, idle-nya di 40-an ya, terendah di 34 derajat Celcius. Kemudian untuk konsumsi dayanya nih, buat power draw-nya mentok di 122 watt, average 63 watt, idle-nya 53 watt, dan minimal di 52,5 watt. Jadi overall kartu grafis ini memiliki konsumsi daya yang sangat hemat untuk kelas RTX 4060 ya guys. Terlebih banyak juga teman-teman yang membeli RTX 4060 masih dilakukan undervolt tuh kecil banget. Tanpa undervolt aja konsumsi dayanya kecil, apalagi dilakukan undervolt, dan tentunya bisa memberikan performa 3D yang mantap. Buat teman-teman yang butuhkan, ini ada Zota Gaming Twin 8G ya. Garansi masih on sampai April 2026. Bisa mampir lah Pak Kodiberi. Kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Terima kasih banyak atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.